Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya. Alhamdulillah, dengan izinnya kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu berwajah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Topik kita kali ini menyangkut kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kekhususan adalah menyangkut keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka paling tidak ada 3 hal yang seharusnya kita bicarakan. Yang pertama yaitu kekhususan yang disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kekhususan yang diisyaratkan atau disimpulkan dari hadis sahih, namun penunjukannya tidak begitu tegas. Kemudian yang ketiga yaitu kekhususan yang tidak ada dalam hadis yang sahih yang menyebutkannya selain dari hadis dhaif dan maudhu. Maka dari itu kita akan bicarakan bagian yang pertama. Mudah-mudahan bagian yang pertama ini bisa selesai kita bicarakan, yaitu kekhususan yang disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang pertama, menyangkut kekhususan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat pertama Al-Baqarah, yang kedua yaitu 2 ayat paling terakhir. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua adalah 2 ayat paling terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi yang pertama adalah surat Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Yang kedua 2 ayat paling terakhir dari surat Al-Baqarah. Cuman bila ada yang berpendapat 3 ayat itu dipersilahkan saja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Abshir bin Nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Bergembiralah engkau atas cahaya yang diberikan kepadamu, artinya 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Yang pertama, Fatihatul Kitab,
yaitu surat Al-Fatihah, yaitu surat pembukaan. Maka dari itu orang Yahudi tidak mendapatkan surat Al-Fatihah, orang Nasrani juga tidak mendapatkan surat Al-Fatihah. Maka Allah menyempurnakan agama kita dengan turunnya surat Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Fatihah adalah kekhususan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu penutup dari surat Al-Baqarah. Yang pertama dari amanar rasulu, yang kedua la yukallifullahu nafsan sampai ayat paling terakhir. Maka dari itu kedua ayat ini juga tidak turun kepada agama sebelumnya, disebut dengan istilah ahlul kitab, yaitu orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Maka ini menunjukkan bahwa kekhususan ini diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 6 perkara. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam riwayat Imam Muslim, fuddiltu 'alal anbiya bisittin, di mana aku diberi keutamaan atas para nabi sebelumku dengan 6 perkara. Pertama, u'titu jawami'al kalim, diberikan kepadaku yaitu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini ringkas tetapi mengandung makna yang sangat luas. Misal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Makna takwa disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, imtisarul awamir wa jitinabun nawahih, yaitu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Seandainya kita disebutkan bertakwalah kalian kepada Allah, kalau kita tidak akan bisa ngerti. Maka dari itu kita butuh penjelasan dari kalangan para sahabat, bahkan penjelasan para ulama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka para sahabat langsung ngerti apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata-kata Nabi singkat tapi mengandung makna yang sangat luas. Maka itu istilah jawami'ul kalim. Yang kedua, wa nusirtu birra'bi, yaitu Allah menolong aku dengan perjalanan 1 bulan. 1 bulan perjalanan Allah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya diantaranya selama perjalanan 1 bulan, kira-kira dari sini kalau kita jalan kaki ke Sumatera, nyampe enggak ke Medan 1 bulan ya? Rasa-rasanya nyampe ya. Kalau kita jalan kaki, katakanlah kita kuat, enggak ada capeknya kita. Siang doang kita jalan, malam istirahat, sepertinya nyampe dari sini ke Medan. Maka dari itu seandainya nyampe ke Medan, maka dari sini ke Medan perjalanan 1 bulan,
maka Allah telah meletakkan pada hati orang kafir itu takut bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan nusirtu birra'bi. Maka dari itu ditolongnya dengan rasa takut dihunjamkan di dada musuh-musuhku. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta ghanimah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, misal diantaranya Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah tidak menghalalkan harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta rampasan ketika sedang berperang. Maka ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membagikannya kepada Nabi dan juga para sahabat, maka tergantung pada posisinya sebagai apa. Maka dari itu Allah telah menghalalkan harta ghanimah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dijadikan untukku bumi itu pertama sebagai tahuran, untuk bersuci. Yang kedua, wa masjidan, sebagai tempat sujud. Bila orang Yahudi tidak akan bisa melakukan ibadah di mana saja, begitu juga orang Nasrani tidak akan mungkin bisa melakukan ibadah di mana saja. Bahkan ketika mereka pergi keluar kota, sedangkan mereka tercatat hanya di dalam kota, maka dari itu mereka juga tidak akan bisa datang ketika tempat ibadah mereka di luar kota. Tapi kaum muslimin, jangankan cuma di atas dunia, ketika seseorang naik ke bulan sekalipun, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah. Maka salah satu di antaranya adalah bersuci. Maka bersucinya dengan menggunakan debu. Maka dari itu artinya dari tanah. Yang kedua, selama dia di atas permukaan tanah, bahkan di atas dari permukaan tanah, maka wajib dijadikan sebagai tempat sholatnya. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyelamatkan diri tidak sholat. Kemudian yang berikutnya, wa ursiltu ilal khalqi kafah, diutusnya aku kepada seluruh makhluk semuanya. Maka menyangkut syahadat, makna dari kandungan syahadat adalah al-i'tirafu zahiran wa batinan. Artinya ia mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara lahir ataupun secara batin, annahu abdullah wa rasuluhu ilan nasi kafah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai hamba Allah dan utusannya kepada seluruh manusia, bahkan bangsa jin. Nabinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, wa ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutus untuk seluruh manusia dan juga bangsa jin. Baru kemudian yang keenam, wa khutima biyan nabiyyun, ditutupnya para nabi itu dengan kedatanganku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin atau khatimun nabiyyin, sebagai penutup para nabi itu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya,
kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala halalkan Makkah untuknya hanya sesaat di siang hari untuk berperang ketika peristiwa Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat ini turun ketika Fathu Makkah. Berawal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, haramallahu Makkah, Allah telah mengharamkan Makkah. Artinya Allah yang menjadikan wilayah Makkah menjadi wilayah haram. Falam tahilla li ahadin qabli, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum atau sesudahku. Uhillat li sa'atan min nahar, kemudian dihalalkan buatku di waktu siang pada saat itu, di satu hari di waktu siang. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Madinah menuju ke wilayah Makkah adalah untuk berperang, tapi ternyata perangnya tidak jadi, sebab Allah sudah menghunjamkan rasa takut kepada hati musuh-musuhnya. Maka dari itu, ketika itu Abu Sufyan masih kafir, belum Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di wilayah Ja'ranah, mengambil miqat dari Ja'ranah. Maka dari itu Ja'ranah atau Ji'ranah menjadi tempat miqat apabila kita umrah ataupun haji. Tetapi ini adalah miqat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tan'im bukan miqat Nabi, tapi Tan'im adalah miqatnya Aisyah bersama saudaranya Abdurrahman. Lalu kemudian kalau begitu kita umrah saja, maka Nabi pun umrah. Ketika di wilayah Makkah ini banyak catatan-catatan. Pertama, belum masuk Islamnya Abu Sufyan. Yang kedua, Nabi belum mengeluarkan berhala-berhala dari dalam Ka'bah. Sekalipun kaum muslimin sholat sudah menghadap ke arah Ka'bah. Maka dari itu ada statement yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia akan selamat. Maka barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia pun akan selamat. Ternyata takdir Allah Jalla wa'ala, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan lebih sedikit ketimbang dibanding dari yang masuk ke masjid. Maka dari itu mikirlah pada saat itu Abu Sufyan, akhirnya masuk Islamlah.
Ketika masuk Islam Abu Sufyan, kalau pemimpin orang kafirnya sudah masuk Islam, maka pada masuk Islamlah semua dari yang ada di belakangnya. Maka dari itu Allah menyatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan lihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka dari itu perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka sucikanlah Allah dengan memujinya atau dengan menyanjungnya, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah engkau kepadanya. Maka dari itu bacaan ruku' atau bacaan sujud langsunglah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Akhirnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Padahal sebelumnya ketika ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal azim, sebab ayat Al-Qur'annya fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Allah menyatakan sabbihisma rabbikal a'la, maka dari itu tasbihnya adalah subhana rabbiyal a'la. Mau pakai wa bihamdih itu dipersilahkan, akan tetapi menyendiri seorang yang ada di Mesir dalam meriwayatkan kalimat wa bihamdih, maka sebagian menyatakan bahwa riwayat itu adalah dhaif, maka sebagian lagi menerima itu dipersilahkan saja kepada kita. Lalu kemudian sejak dari Fathu Makkah, mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Sufyan sudah masuk Islam, maka dari itu bacaan Nabi ada yang berubah menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maka dari itu bacaan ini sejak dari Fathu Makkah. Maka bolehkah kita membaca subhana rabbiyal azim? Boleh. Subuh Kudus? Boleh. Lalu kemudian bolehkah kita membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli? Juga boleh. Maka dari itu yang mana saja. Maka dari itu dihalalkan berperang tapi tidak jadi berperang. Kemudian yang berikutnya, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Al-Kautsar. Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Al-Kautsar adalah satu telaga. Sebelum orang-orang yang beriman masuk ke dalam sorga, maka telaga ini disebut dengan istilah telaga Al-Kautsar, atau disebut juga dengan istilah Haud. Haud itu adalah telaga. Maka Haud Al-Kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menyangkut keutamaan dari telaga Al-Kautsar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la'a niyatuhu, aku pasti akan mendatangi, aksaru min ada din nujumis sama,
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan aniyah atau wadah untuk minum yang ada di dalam telaga Al-Kautsar itu banyaknya sejumlah atau sebanyak dari bintang di langit. Jadi itu wadah untuk minumnya. Kalau bahasa kita disebut dengan gelas lah ya, kalau mungkin sejenis apa gitu. Wa kawakibiha ala fil lailati muzlimah al mushiyah aniyah al jannah man syariba minha lam yazma akhira ma alaihi yashkhubu fihi mizabani minal jannah man syariba minhu lam yazma arduhu mislu tulihi ma baina amman ilal ailah ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan benda-benda di sini disebutkan wadah untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap. Itulah gelas-gelas yang ada di surga. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung sampai ke surga. Barang siapa yang meminum airnya, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman sampai Ailah. Airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis daripada madu. Maka itu keutamaan telaga Al-Kautsar. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa telah diberikan kepadanya Al-Kautsar. Kemudian yang berikutnya, hewan melata mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Arnaud, ama tattaqillaha fi hadhil bahimah allati malakakahallahu innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah di dalam memelihara unta yang telah Allah kuasakan kepadamu? Unta itu mengadu kepadaku bahwa kamu membiarkan dia lapar dan juga dia lelah. Artinya unta itu mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu bila kita memiliki sebuah piaraan, boleh jadi mereka juga bisa mengadukan halnya kepada kita. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat orang yang berada di belakang beliau sebagaimana melihat di depan beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari, apabila kalian melihat kiblatku di sini, demi Allah tidak samar bagiku khusyuk dan rukuk kalian. Aku melihat kalian dari arah belakang punggungku. Ini yang mengucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berdusta. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sekalipun berada di belakangnya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam para nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, atau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang Isra,
Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi para nabi itu. Maka dari itu di antara dari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian keislaman qarinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Tidak setiap orang dari kalian melainkan dia telah diutuskan bersamanya qarin dari kalangan bangsa jin. Jadi setiap kita sudah dikirim oleh Allah ketika kita lahir berupa bangsa jin bernama qarin. Qarin itu yajri majrad dam. Dia beredar pada peredaran darah kita. Dia beredar pada peredaran darah kita. Cuman qarin kita selain dari bangsa jin itu yang memiliki sifat syaitaniyah, ada juga para malaikat. Maka malaikat ini disebut dengan istilah malaikat hafazah, yaitu malaikat pemelihara kita. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau wahai Rasulullah?" Qala, "Wa iyyaya," termasuk aku. "Illa anna Allah a'anani alaih fa aslama." Kemudian kecuali Allah telah menolong aku atas jinku itu, maka Allah telah mengislamkan jinku itu. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka jinku itu tidak akan menyuruh aku kecuali melakukan kebaikan. Maka dari itu ini seharusnya menjadi catatan bagi kita bahwa setiap kita memiliki jin. Seandainya ngeruqyahnya kayak apapun, jin itu tidak akan mungkin bisa pergi dan tidak akan bisa keluar dari kita. Lalu kemudian ketika kita nanti mati, lalu kemudian ketika kita sudah dikubur, boleh jadi anak kita akan melihat kita duduk di ruang tamu. Siapa yang duduk itu? Boleh jadi itu adalah penglihatan dari anak kita, maka yang duduk itu adalah dari jin kita. Maka dari itu seandainya ada orang kesurupan, tidak akan mungkin, "Siapa kamu?" "Saya Pak Harto." Tidak mungkin. Pak Harto, jinnya dia akan menyesatkan seluruh keluarganya. Maka siapa yang datang kepada keluarga kita tentu adalah berasal dari jin kita, mungkin dari jin kakek kita. Maka dari itu apabila ada seseorang yang kalau ilmu dunianya disebut dengan memiliki keahlian, tukang urut lah kita sebut, tukang urut, maka akan turun kepada salah satu dari anaknya. Jadi tukang urut juga nanti. Katanya ini dulu ilmu emak, bukan ilmu tapi jin. Jin emaknya turun kepada anaknya, jin bapaknya turun kepada anaknya. Maka dari itu yang Islam cuma satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar engkau diampuni oleh Allah tentang apa yang engkau sudah lakukan dosa sebelum, wa ma ta'akhkhar, atau apa
yang kemudian. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah, baik dosanya yang telah lalu atau dosanya yang akan datang. Telah diampuni oleh Allah. Dosanya belum dilakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya. Beda sama kita. Kita sudah minta ampun, apakah dosa kita sudah diampuni apa belum? Belum tentu. Tapi bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hijr ayat 72 Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Demi umurmu, yang dimaksud engkau atau umurmu, engkau di situ siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Maka dari itu demi umurmu, maka Allah telah bersumpah atas nama umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keistimewaan Rasulullah dan juga umatnya sebagai saksi atas seluruh manusia. Jadi menjadi saksi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat 40, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana apabila kami mendatangkan dari setiap umat sebagai saksi. Waji'na bika, dan kami juga akan mendatangkanmu ala haula'i, atas mereka, syahidan, sebagai saksi. Maka dari itu baik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita akan menjadi saksi. Ringkasnya, ini hadisnya agak panjang, waktu kita tidak banyak. Maka dari itu nanti tolong dibaca sendiri saja. Kenapa kita bisa jadi saksi bagi umat sebelum kita? Di antaranya adalah Nabi Nuh dengan umatnya. Sebab kita masih mau membaca Al-Quran. Maka dari itu Allah menjadikan kita menjadi saksi bagi Nabi Nuh dengan umatnya. Maka dari itu keistimewaan Rasulullah dan umatnya sebagai saksi atas seluruh manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki maqaman mahmudan dan juga asy-syafa'atul uzma. Ketika kita di dalam salat, ketika kita sebelum salat, lalu kemudian kita mendengarkan azan dikumandangkan, lalu kemudian kita pun berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Nabi kami Muhammad al-wasilah. Al-wasilah itu adalah satu tempat
yang terpuji yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan, mudah-mudahan kelak Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji itu. Maka dari itu kita pun kalau selesai azan dikumandangkan, kita berdoa dengan kalimat ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Maka dari itu kita sudah berdoa di setiap azan selesai dikumandangkan. Maka itulah hakikatnya seseorang diharapkan dia berdoa kepada Allah selesai azan itu dikumandangkan. Kemudian kekhususan beliau diberikan al-wasilah, maka udah lengkap bersama dengan tadi disebut dengan istilah maqamam mahmudah itu, maqamam mahmudan. Al-wasilah itu adalah satu tempat kelak di dalam sorga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali melewati sirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, fayudrabu siratu baina dhahraini jahannam. Kemudian dibentangkanlah sirat di antara dua sisi neraka jahannam. Fa akunu awwalu man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Kemudian akulah orang yang pertama kali melewatinya dari rasul-rasul selain dari aku dan juga umat mereka. Maka dari itu, sekalipun kita adalah umat paling terakhir dari segi bilangan, tetapi mendapatkan kehormatan melintas di atas sirat orang yang pertama kali, sebab setiap orang yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, setiap orang itu kelak bangkit dan juga bersama dengan imam mereka. Sedangkan imam kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas di atas sirat, maka kita juga bersama dengan Nabi di belakangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama kali. Kemudian terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kelak mengetuk pintu sorga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftih. Pada hari kiamat itu aku kelak mendatangi pintu sorga, lalu aku minta agar dibukakan pintu sorga. Fayaqulul al-khazin, maka penjaga pintu sorga dia berkata, man anta, siapa anda? Faqulu Muhammad, maka aku pun mengatakan aku adalah Muhammad. Fayaqul, lalu kemudian malaikat penjaga itu menyatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, untukmu yang pertama kali aku disuruh membukakan pintu ini dan bukan kepada seorang sebelummu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama mengetuk pintu sorga, yang kedua dibukakan oleh penjaganya, yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk ke dalam sorga. Baru kemudian diikuti oleh sahabat Abu Bakar, baru kemudian Umar bin Khattab, baru kemudian Utsman, baru kemudian Ali bin Abi Thalib, baru kemudian 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang masuk sorga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000. Itu adalah gelombang pertama yang masuk ke dalam sorga. Apakah termasuk diantaranya kita? Wallahu a'lam. Maka dari itu Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Muslim, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu sorga kemudian masuk ke dalam sorga itu. Maka itulah diantara dari
tanda-tanda kekhususan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di pertemuan yang berikutnya nanti kita bicarakan tanda-tanda yang diisyaratkan atau disimpulkan hadis yang sahih namun penunjukannya tidak jelas, dan juga ada juga tanda-tanda kelebihan Nabi berdasarkan hadis dhaif, bahkan hadis maudhu ataupun palsu. Dan mungkin boleh jadi saat ini dikatakan kelebihan Nabi tapi berdasarkan hadis yang dhaif dan maudhu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian kami maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, ada yang mau nambahin? Nggak ada? Marilah sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum wa lafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.